Terima kasih kepada Ibu Rika Kumarasari SMM dan teman-teman yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan dari kelompok kami. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rika Kumarasari SMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Bisnis Kreatif dan Inovasi. Yang saya hormati tim penguji selaku pihak yang akan mempresentasikan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Fitria Anuri dan rekan saya Arini Endrawati, Cahyani Nurwa Putri, Diah Ayu Sevia Anggraini, dan Mayatika Zulkarnain. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan riset pasar, strategi bisnis, dan analisis bisnis. Kepada Maya, saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu tentang riset pasar. Yang akan dibahas meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan, fungsi, jenis, metode, beserta contoh riset pasar. Pengertian riset pasar menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Philip Kotler. Riset pasar adalah suatu perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi oleh perusahaan. Menurut American Marketing Association, adalah mendefinisikan riset pemasaran sebagai fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat umum dengan pemasar melalui informasi. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, merumuskan, menyempurnakan, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan menyempurnakan pemahaman mengenai pemasaran sebagai sebuah proses serta pemahaman atas cara-cara yang dapat membuat aktivitas pemasaran lebih efektif. Menurut Gilbert A. Churchill Jr., riset pemasaran merupakan suatu fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menyaring, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas pemasaran, memonitor kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman atas pemasaran sebagai suatu proses. Tujuan riset pasar adalah guna memahami kondisi pemasaran pada produk atau layanan terkait serta melihat peluang di lapangan. Dengan begitu, pihak manajemen bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan. Ruang lingkup riset pasar meliputi yang pertama harga jual, yaitu mengukur peluang dan daya beli konsumen. Yang kedua produk, mulai dari kegunaan, nilai rupa produk, hingga tingkat kegunaan produk. Yang ketiga alat pemasaran, yaitu guna menilai efektivitas alat yang digunakan dalam pemasaran. Keempat, distribusi, yaitu untuk melihat efektivitas distribusi produk terhadap konsumen. Yang kelima, konsumen, yaitu guna menganalisis perilaku serta kebutuhan konsumen. Fungsi riset pasar, yang pertama, evaluating, yaitu melakukan review terhadap brand positioning yang dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua, understanding, memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Yang ketiga, predicting, riset pemasaran selalu dijadikan bahan acuan utama. Keempat, controlling, untuk melihat setiap proses bisnis yang sedang berjalan. Jenis riset pasar ada dua, yaitu riset pasar primer dan sekunder. Riset pasar primer yaitu informasi dan data dalam riset primer berasal dari responden atau target riset secara langsung. Adapun tujuan dari penelitian primer adalah untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai kondisi pasar saat ini. Cara melakukan riset primer
adalah melalui wawancara atau interview, baik melalui telepon, video call, telekonferensi, maupun secara langsung dengan bertatap muka. Melalui survei itu bisa online atau melalui email. Kuesioner itu bisa melalui online atau melalui email. Melalui diskusi kelompok di mana anggotanya terdiri dari sampel konsumen atau customer potensial untuk mendapatkan masukan secara langsung. Jenis riset pasar sekunder. Informasi dan data yang didapatkan dalam riset sekunder berasal dari publikasi atau laporan atau hal yang pernah diterbitkan secara umum. Jadi, tujuan dari riset sekunder adalah untuk menganalisis data yang telah tersedia yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran. Melalui data sekunder, ini perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pasar, kompetitor, dan menetapkan tolak ukur terhadap bisnisnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang metode riset pasar. Yang pertama ada metode survei. Metode yang sering digunakan dan paling produktif. Metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada metode historis. Metode ini menghadapi masa sekarang dan meramalkan masa yang akan datang. Yang ketiga, ada metode observasi. Metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengukuran langsung terhadap kejadian-kejadian terbuka atau berupa perbuatan konsumen. Yang keempat, ada metode percobaan. Untuk mengetes berbagai macam jenis rencana reklame promosi penjualan untuk mendeterminasi harga, produk, dan pembungkus baru. Kemudian di sini ada 2 contoh riset pasar. Yang pertama, ada penelitian pasar produk sabun mandi. Perusahaan dengan produk sabun mandi ingin beriklan di televisi dan melakukan riset untuk mengetahui profil target pasar mereka, mulai dari usia, jenis kelamin, dan informasi lainnya. Informasi mengenai profil target market tersebut kemudian disesuaikan dengan konsep iklan yang akan dibuat. Misalnya, pemilihan tema iklan, pemilihan warna utama iklan, pemilihan model iklan, dan lain sebagainya. Jika target market produk sabun mandi tersebut adalah wanita, maka model yang digunakan adalah public figure yang terkenal, cantik, dan elegan. Selain itu, pemilihan tema dan warna juga akan disesuaikan dengan produk yang dipasarkan agar menimbulkan minat calon konsumen untuk membelinya. Yang kedua, penelitian produk mie instan. Sebelum memproduksi mie instan berukuran jumbo, perusahaan mie instan melakukan penelitian pasar terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Melalui riset tersebut, perusahaan mie instan mengetahui bahwa ada banyak konsumen yang menginginkan mie instan dengan ukuran yang lebih besar. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa ada target pasar yang membutuhkan produk mie instan berukuran besar. Itulah sebabnya saat ini terdapat mie instan dengan ukuran jumbo. Kemudian kita masuk di strategi bisnis. Strategi bisnis sendiri adalah tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk mencapai target dan tujuan bisnisnya. Tujuan utama dari dibuatnya strategi bisnis adalah perusahaan dapat mengontrol jalannya bisnis melalui identifikasi pasar, kompetitor, dan konsumen lainnya. Strategi bisnis dalam suatu perusahaan juga mampu menyatukan antar departemen untuk dapat bekerja sama dalam mengambil keputusan. Kemudian ada pengertian strategi bisnis menurut para ahli. Menurut Haryadi 2003 ayat 34, strategi bisnis merupakan rencana strategi yang terjadi pada tingkat divisi dan dimaksudkan bagaimana membangun dan memperkuat posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau pasar tertentu yang dilayani divisi tersebut. Menurut Juwono 2012 ayat 3 mengatakan bahwa strategi bisnis adalah strategi mencapai tujuan yang sering dianalogika dengan strategi catur, yang dimana sistematika berpikir, penyusunan rencana, kesigapan melangkah, keberanian mengambil resiko, dan gairah untuk memenangkan pertandingan merupakan beberapa karakteristik pemain catur yang relevan dengan praktek pengelolaan bisnis.
Kemudian menurut Solihin 2012 P196, strategi bisnis berbeda dengan strategi pada level korporat. Strategi di level bisnis ini lebih menfokuskan untuk meningkatkan posisi bersaing produk atau jasa perusahaan di dalam segmen pasar tertentu. Kemudian, menurut Peirce dan Robinson 2013, strategi bisnis adalah rencana main suatu perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan di mana ia harus bersaing menghadapi lawan dan dengan maksud dan tujuan apa. Kemudian menurut David 2013 ayat 13, strategi adalah sebuah arti di mana objektif jangka panjang akan dicapai. Strategi bisnis juga termasuk dalam geographic expansion, diversification, acquisition, product development, market penetration, recruitment, divestiture, liquidation, and joint ventures. Strategi merupakan potensi dari sebuah aksi yang memerlukan keputusan manajer, puncak, dan membutuhkan sumber daya yang besar. Strategi juga mempengaruhi sebuah kesuksesan organisasi. Biasanya hanya bertahan sampai dengan 5 tahun berorientasi pada depan. Strategi mempunyai konsekuensi multidivisional yang membutuhkan pertimbangan di antara eksternal dan internal faktor. Kemudian menurut Dewanti 2008 ayat 4 P29 dalam buku Kewirausahaan, strategi adalah pola tindakan. Kemudian ada komponen strategi bisnis. Yang pertama ada visi dan misi perusahaan adalah dasar kebijakan dari bisnis dalam menyusun tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada nilai dasar perusahaan adalah untuk mengkoordinasi kepentingan serta departemen perusahaan. Yang ketiga ada analisa SWOT, strength, weakness, opportunity. DERT adalah komponen strategi bisnis yang umumnya dilakukan perusahaan. Kemudian yang keempat ada metode strategi bisnis, adalah memaparkan rangkaian aktivitas operasional bisnis secara rinci, seperti melakukan pekerjaan yang harus dilakukan semaksimal mungkin. Kemudian yang kelima ada rencana pembagian sumber daya, adalah di mana mencari, menemukan, serta membagikan sumber daya untuk menunjang pencapaian target serta tujuan bersama, serta tujuan bisnis. Yang keempat ada pengukuran, adalah pengukuran kuantitas dan kualitas output perusahaan serta mengevaluasi kinerja terkait dengan target yang dituju sebelum melakukan strategi bisnis. Fungsi dan pentingnya strategi bisnis. Perencanaan, alat bantu merancang, meneliti langkah kunci yang diambil, kelebihan dan kekurangan, menyadari, memahami, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan perusahaan, efisiensi, mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien demi kelancaran bisnis, monitoring dan kontrol, mengetahui bagaimana jalannya aktivitas dan proses mencapai tujuan bisnis, keunggulan bersaing, menciptakan keunggulan bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya ada macam-macam strategi bisnis. Yang pertama, mengembangkan jenis produk agar semakin kreatif dan inovatif agar konsumen semakin tertarik. Yang kedua, mempertahankan pelayanan yang prima kepada setiap konsumen agar semakin loyal. Yang ketiga, mencoba target pasar baru yang sesuai dengan nilai dan tujuan perusahaan. Yang keempat, melakukan strategi bisnis online dan pemanfaatan teknologi secara efektif. Yang kelima, melakukan promosi penjualan secara efektif untuk meningkatkan minat beli ulang konsumen. Keenam, menjual produk dengan menggunakan berbagai platform agar konsumen semakin mudah membelinya. Ketujuh, memberikan harga yang kompetitif namun memiliki keunggulan yang lebih. Kedelapan, mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk secara konsisten. 9.
Melakukan diferensiasi produk yang dapat menimbulkan kesan positif terhadap konsumen. 10. Mengelola sumber daya seperti manusia, waktu, energi, dan uang secara tepat dan efisien. Selanjutnya ada prinsip strategi bisnis. Memberikan jawaban atau reaksi atas perubahan yang sedang terjadi dalam bidang industri, perekonomian, politik, hukum, dan sebagainya. Berisikan langkah-langkah dan pendekatan untuk menghadapi persaingan. Menciptakan kemampuan dan kesanggupan bersaing yang berkualitas. Menyatakan inisiatif strategi dari tiap departemen fungsional. Menempatkan strategi utama kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada perumasan strategi bisnis. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan, menentukan visi perusahaan, dan mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan dalam menjalankan misinya. Ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan, key success factors dari strategi-strategi yang ada. Keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi, pertimbangan sumber daya yang dimiliki. Kelima, memiliki strategi yang paling sesuai perusahaan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada tingkatan strategi. Menurut Whelan dan Hunger, ada beberapa tingkatan dalam strategi untuk perusahaan besar. Yang A, strategi corporate strategi. Ini adalah strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan keseluruhan dan bagi manajemen berbagai bisnis produk. Yang B, strategi bisnis, business strategi. Strategi ini digunakan pada tingkat produk atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbankan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifikasi atau segmen pasar tertentu. C, strategi fungsional strategi. Strategi ini digunakan pada level fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi ini mengacu pada dua tingkatan strategi sebelumnya, yaitu strategi korporasi dan strategi bisnis. Strategi fungsional juga disebut sebagai value-based strategi, berfokus pada memaksimalkan produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan value terbaik untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Cahyani. Di sini saya Cahyani Nurul Putri akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang analisis bisnis. Analisis bisnis adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengamati sesuatu dengan mendetail, mulai dari menguraikan, membedakan, dan memilah hingga bisa ditafsirkan apa yang menjadi maknanya. Secara sederhana, analisis bisnis merupakan seperangkat teknik dan tugas yang digunakan sebagai penghubung bagi pihak pemangku kepentingan agar bisa memahami struktur operasi kebijakan dari suatu organisasi. Analisis juga diperlukan agar bisa diberikan rekomendasi atau solusi yang memungkinkan perusahaan agar mencapai tujuannya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis analisis bisnis. Pertama ada analisis deskriptif. Analisis ini dapat berupa angka penjualan atau kondisi keuangan perusahaan, atau bisa juga metrik sosial media seperti jumlah fanbase, like, dan keterlibatan audiens. Yang kedua ada analisis prediktif. Cara yang dilakukan perusahaan untuk mencoba memprediksi apa yang harus dilakukan di masa depan berdasarkan tren. Yang ketiga ada analisis perspektif. Ini merupakan bentuk analisis bisnis yang dapat membantu perusahaan mengambil keputusan dan tindakan terbaik dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada manfaat analisis bisnis. Yang pertama, menentukan anggaran. Sebagian besar perusahaan kecil memiliki anggaran pemasaran yang terbatas. Dengan menggunakan analisis bisnis, maka perusahaan dapat mengoptimalkan pengeluaran dengan membantu perusahaan memahami pelanggan lebih baik. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Pembisnis dapat memprediksi tren dan produk yang laris pada momen-momen tertentu. Data dari analisis tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih akurat, efisien, dan waktu
respon yang baik. Yang ketiga, mengukur pencapaian. Analisis bisnis dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan, sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan. Hasil analisis akan membantu sebuah bisnis dalam mengukur pencapaian terhadap tujuan secara keseluruhan. Yang keempat, ada pemahaman terhadap situasi. Perusahaan harus memahami situasi yang terjadi. Pembisnis dapat menggunakan data pada analitik untuk melacak perubahan tren, perilaku konsumen, dan penggeseran pasar. Yang kelima, ada efisiensi. Perusahaan dapat melakukan identifikasi dalam proses kinerja secara real time dengan cepat dan hemat. Yang selanjutnya ada komponen analisis bisnis. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis dan strategi, meliputi analisis industri dan analisis strategi yang bisa didapatkan dari jurnal industri dan perdagangan. Yang kedua, ada analisis akuntansi, proses evaluasi sejauh mana akuntansi mencerminkan realitas ekonomi dengan mempelajari transaksi dan peristiwa. Yang ketiga, ada analisis keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, ada analisis prospektif. Analisis ini diambil dari analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis lingkungan bisnis dan strategi. Yang kelima, ada penilaian. Proses pengubahan hasil di masa depan menjadi estimasi nilai perusahaan dengan memilih suatu model penilaian dan mengestimasi biaya modal perusahaan. Yang selanjutnya ada cara melakukan analisis bisnis. Yang pertama, lakukan analisis SWOT untuk mengetahui seberapa besar peluang yang dimiliki oleh sebuah usaha. Analisa SWOT akan membantu perusahaan untuk melakukan antisipasi pada kelemahan yang dimiliki sehingga bisa dicari solusi lebih dahulu. Yang kedua, inovasi sebagai antisipasi ancaman bisnis. Sebuah inovasi baru yang akan menjadi solusi cerdas dan tantangan yang terjadi misalnya dengan melakukan Blue Ocean Strategy dengan bisa membuat perusahaan lebih maju dan menjadi leader. Yang ketiga, menentukan target pasar. Menentukan target pasar menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan kalau ingin berhasil dalam berbisnis. Buat target pasar berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pekerjaan, minat, dan sebagainya. Lalu pilih mana yang paling tepat untuk produk yang akan dijual. Yang keempat, menghitung anggaran. Buat perhitungan beberapa anggaran yang dibutuhkan untuk semua proses dari produksi hingga produk jadi siap dipasarkan kepada konsumen. Biaya yang termasuk dalam perhitungan misalnya bahan baku, biaya promosi, gaji karyawan, biaya energi seperti listrik, gas, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah kita dapat menyimpulkan materi yang disampaikan bahwa untuk mampu bertahan di pesaing bisnis yang semakin banyak dan kompleks, suatu perusahaan harus memiliki strategi tersendiri untuk mampu bertahan dan menenangkan pasar. Keberhasilan strategi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu riset dan analisis pasar, keputusan tentang produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Agar produk dipasarkan dapat berhasil, maka perusahaan harus menggunakan konsep pemasaran yang meliputi manfaat, mutu, dan kualitas, dan keputusan antara kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa mempengaruhi konsumen untuk dapat menciptakan permintaan atas produknya. Sedangkan alat yang digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produk dan mendorong masyarakat melakukan pembelian adalah promosi. Kepada Ibu Rika serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.